Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar daripada segala penyakit dan wabah. Baik, kita belajar hari ini insyaallah pelajarannya ilmu sharaf. Materi hari ini adalah tentang at-tasghir. Atas kiri ini nanti saya akan bagi 4 pembahasan. Yang pertama tentang ta'rif atau definisinya, kemudian tentang syarat-syarat tasghir, kemudian tentang aghrad tasghir atau tujuan-tujuan, dan terakhir tentang wazan-wazan tasghir, dan nanti akan ada latihan. Baik, kita mulai saja materi hari ini dengan sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, mari perhatikan semua materi kita hari ini adalah tentang at-tasghir. Materi yang pertama adalah tentang ta'rifut tasghir, definisi at-tasghir. Apa itu at-tasghir dalam materi atau pelajaran ilmu sharaf kali ini? Yang pertama, at-tasghiru lughatan. At-tasghir menurut bahasa. Di sana dikatakan huwa at-taqlilu. Tasghir adalah taklil. Sogir kita sudah tahu artinya kecil. Di sini didefinisikan qalil, artinya sedikit. Kita semua paham makna kecil, makna sedikit. Tasghir lawanannya takbir, atau sogirun kita juga tahu lawan katanya adalah kabirun. Lantas apa makna kecil, makna sedikit dalam materi sharaf kita kali ini? Coba perhatikan tasghir menurut istilah. At-tasghiru istilahan huwa taghyirun makhsusun yalhaqul asma'al mu'rabata fayughayyiruha ila fu'ailin au fu'ailin au fu'ailin. Tasghir menurut istilah adalah perubahan khusus yang nempel atau yang terjadi pada isim-isim mu'rab. Di sini sudah kita paham bahwa tasghir itu hanya terjadi pada isim mu'rab, tidak pada isim mabni. Perubahan khususnya seperti apa? Di sini dikatakan perubahan khususnya yang pertama menjadi bentuk fu'ail atau wazan fu'ail atau fu'ailun, atau yang ketiga fu'ailun. Di sini langsung ada contohnya. Nahrun, sungai, ditasghir menjadi nuhair. Contoh yang kedua, dirhamun ditasghir menjadi duraihimun. Kemudian mandilun artinya tisu, ditasghir menjadi munaidilun. Jadi wazan yang pertama, wazan yang kedua, dan wazan yang ketiga. Baik, sudah mengerti insyaallah tentang ta'rif. Kita masuk pembahasan aghradut tasghir atau tujuan-tujuan kenapa kalimat itu kita tasghir. Yang pertama, tujuan tasghir di sini disebutkan taklil, mempersedikit atau mengecilkan dan mensedikitkan sesuatu kalimat yang ditasghir. Contohnya di sini sujairatun ay syajaratun saghiratun. Ketika kita ingin mengatakan bahwa pohon itu kecil, itu tidak perlu kita katakan syajaratun saghiratun. Cukup dengan kita tasghir kalimat tersebut menjadi syujairatun. Itu sudah bermakna pohon yang kecil. Tujuan yang kedua adalah tahqir. Tahqir ini maknanya bisa merendahkan, bisa maknanya menghina. Di sini contohnya rujailun, tasghir dari kalimat rojulun. Kemudian syuwairun, tasghir dari kalimat syairun, dan wailimun tasghir dari kalimat alimun. Jadi dalam bahasa Arab
orang memanggil seseorang dengan tasgir itu bisa maknanya adalah tahqir atau merendahkan atau menghina. Kalau ada orang memanggil Rujail berarti merendahkan kelaki-lakian kita. Atau mungkin ada orang yang menyebut seseorang Uailim, bukan alimun. Itu maknanya seorang itu bukan alim, keilmuannya sedikit, maka dipanggil dengan sebutan Uailim. Itu tujuan tasgir yang kedua. Yang ketiga, takribul masafah az-zamaniyah, mendekatkan jarak waktu. Contohnya takhrujut tuyuru bu'aidal fajri. Burung-burung itu keluar setelah fajar. Kata yang ditaskir di sini adalah ba'da menjadi bu'aida. Kenapa ba'da perlu ditaskir menjadi bu'aida? Karena ini menunjukkan bahwa burung itu betul-betul keluar setelah fajar langsung. Karena kita kalau mengerti setelah fajar kapan? Jam 5, jam 6, atau jam 7. Kalau ditaskir menjadi bu'aida, ini maknanya setelah fajar langsung. Dan yang keempat, tujuan daripada tasgir adalah takribul masafah al-makaniyah, mendekatkan jarak tempat. Kalau tadi waktu, zaman, kalau sekarang makaniyah, tempat. Contohnya quraiba manzili masjidut taqwa. Dekat rumahku ada masjid at-taqwa. Dengan ditasgir jadi quraiba, maknanya rumahku ini atau rumah saya ini sangat dekat sekali dengan masjid at-taqwa. Berarti tujuan ditasgir juga yang keempat adalah lebih mendekatkan jarak daripada tempat. Pembahasan berikutnya tentang syarat-syarat tasgir. Ini sangat mudah sekali. Berarti kalau di luar syarat ini tasgirnya berarti tidak bisa. Yang pertama an yakuna isman. Bahwa syarat kalimat itu bisa ditasgir adalah harus isim. Tidak bisa fi'il apalagi huruf. Jadi jangan sekali-kali mentasgir sebuah fi'il. Seperti doroba fi'il madi ditasgir, itu tidak bisa. Yang bisa ditasgir hanya isim. Syarat yang kedua an yakuna mu'raban, bahwa yang ditasgir itu harus isimnya isim mu'rab, bukan isim mabni seperti isim isyarah, isim mausul dan sebagainya. Itu tidak bisa ditasgir. Syarat yang ketiga an yakuna ghairu musaggharin, bahwa yang isim mu'rab yang ditasgir itu bukan sesuatu yang sudah ditasgir. Seperti apa? Ada orang yang bernama Humaidi. Itu sudah ditasgir, maka tidak bisa lagi ditasgir. Jadi kalau sudah isimnya berbentuk wazan tasgir, maka tidak bisa ditasgir kembali. Yang keempat, an yakuna qabilan litasgir, bahwa isim-isim itu menerima ditasgir. Memang ada isim yang tidak bisa ditasgir, ada. Tidak menerima. Seperti apa? Seperti asma-asma Allah, nama-nama Nabi, itu tidak boleh ditasgir. Karena salah satu tujuan daripada tasgir tadi adalah tahqir, merendahkan. Kita tidak boleh sedikit pun merendahkan asma Allah dan juga nama nabi-nabinya. Dan yang terakhir pembahasannya adalah tentang wazan tasgir. Ada 3 seperti tadi sudah dalam ta'rif. Yang pertama wazan fu'ailun seperti rujailun, nuhairun, buhairun. Nahrun ini berarti maknanya sungainya kecil. Ini buhairun lautnya apa? Kecil ataupun sedikit. Yang kedua fu'ailun seperti musaijidun, masjidnya kecil. Duroihimun, dirhamnya sedikit. Mukaitibun, ini maknanya mejanya apa? Kecil. Yang ketiga fu'ailun seperti usaifirun, dari uspurun, burung. Burungannya apa? Burung merpatinya kecil. Kemudian munaidilun dari kalimat mindilun, dan musaibihun dari kalimat misbahun. Dan terakhir latihan. Di sini latihan yang pertama, hati salah sumisal.
Datangkan 3 contoh dari setiap wazan tasgir. Wazan tasgir ada 3, kasih contohnya dari setiap wazan 3 kalimat, tapi bukan dari kalimat yang sudah saya tulis. Latihan yang kedua, shaghir al-kalimat al-atiyah. Buatlah atau rubahlah kalimat-kalimat berikut menjadi bentuk tasgir. Hindun, Ja'farun, Kitabun, Babun, Dinarun, Hamidun, dan Hamraun. Ini dirubah menjadi bentuk tasgir. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa paham semuanya. Kalau ada yang bisa tidak paham, nanti bisa kita komunikasikan dalam grup dalam Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.